Shalom, selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memberi hati untuk mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam Markus pasal 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Kristen adalah agama? Secara administrasi kita boleh katakan kalau Kristen adalah agama. Tetapi saya mau ingatkan kita semua merujuk pada pengertian bahwa Kristen adalah pengikut Kristus. Artinya Kristen bukanlah agama. Kristen adalah cara hidup manusia yang mengikuti dan meneladani cara hidup Yesus Kristus. Selama hidup di dunia ini, Yesus Kristus memberikan teladan untuk diikuti, diteladani dan dipraktekkan oleh pengikutnya. Itulah yang dikatakan Yesus pada muridnya dalam Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apakah itu? Yang pertama, Yesus menyatakan kebenaran Allah dan melawan segala praktek hidup munafik dan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Banyak dari kebenaran Allah dibelokkan oleh penguasa dunia, bahkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan status mereka sebagai utusan Allah, yaitu imam-imam dan ahli Taurat, demi memenuhi keinginan hati mereka sendiri. Yesus menentang mereka dan menyatakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah. Itulah sebabnya Yesus menyebut bahwa kedatangannya bukan untuk meruntuhkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya dengan kasih sesuai dengan kehendak Allah. Tidak dibelokkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongan, tetapi semata-mata untuk kemuliaan dan kehendak Allah. Yang kedua, Yesus menyatakan kasih Allah kepada orang-orang yang menderita dan pendosa. Kepedulian Yesus kepada kaum lemah menjadi bentuk kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Kasih itu adalah jalan keselamatan umat manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus dengan darahnya di salib. Allah menghendaki pertobatan orang berdosa supaya ia hidup, bukan kematian orang berdosa. Dengan kasih, Yesus menunjukkan bahwa Allah mencintai kehidupan, bukan kematian. Yang ketiga, Yesus menyatakan kuasa dan kerajaan Allah melampaui kerajaan duniawi. Sepanjang pelayanan Yesus, kuasa dan kerajaan Allah dinyatakan. Tidak ada suatu kuasa pun yang dapat membuat Yesus gentar. Bahkan di hadapan pengadilan Pilatus sekalipun, Yesus menyatakan kuasa dan kerajaan Allah lebih mulia dari kerajaan yang sedang dipimpin oleh Pilatus, bahkan seluruh kerajaan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, sobat delima, ketiga hal ini cukup menjadi karakter kita hidup di dunia ini, yaitu menyatakan kebenaran, menyatakan kasih Allah, dan menyatakan kuasa dan kerajaannya yang melampaui kerajaan duniawi. Teladan inilah yang hendak kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Nyatakanlah kebenaran, kasih, dan kuasa Allah dalam segala gerak hidupmu. Itulah bukti bahwa kita adalah pengikut Yesus yang setia, bukan sekedar beragama Kristen saja. Tentu olehnya kita akan dibenci dan dihakimi oleh semua orang, karena kita membawa nama Yesus bersama perilaku kita. Sementara dunia menghendaki kejahatan, kemunafikan, dan dosa lain. Tetapi bertahanlah sampai akhir, maka kita akan selamat. Demikian yang disampaikan oleh Yesus dalam nas firman Tuhan hari ini. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita meneladani kasih-Nya dalam kehidupan kita. Amin.